Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Afi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai akuntansi transaksi musyarakah. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu Aulin Okta Azalia dengan NPM 201010405, Anissa Nur Afifah NPM 201010405, dan Khairul Anam NPM 20101044136. Pengertian musyarakah menurut PSAK nomor 106. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Jenis musyarakah. Musyarakah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan, yang artinya musyarakah tersebut terbentuk karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua adalah musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah ini tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugiannya. Rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah ini terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini mempunyai syarat, yaitu diantaranya penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak, penerima dilakukan pada satu kontrak, dan akad dilakukan secara tertulis. Rukun yang kedua yaitu pelaku akad atau mitra usaha, yang mempunyai syarat. Yang pertama adalah pihak-pihak yang berkontrak harus paham hukum. Yang kedua, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan setiap mitra. Harus menyediakan dana dan pekerjaan. Yang ketiga, setiap mitra memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam bisnis normal. Yang terakhir adalah seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Rukun yang ketiga yaitu objek akad, yang terdiri dari modal berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas. Yang kedua, kerja atau dorobah berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah. Partisipan para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah menjadi syarat. Yang ketiga adalah keuntungan. Dalam hal ini, keuntungan musyarakah DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Rukun yang terakhir yaitu nisbah atau bagi hasil. Jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah al-milk, yang berarti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila ada dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama. Yang kedua adalah syirkah al-ukhud, yang berarti kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Jenis akad syirkah uqud terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah syirkah al-inan, yang artinya kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih
di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama memperbolehkan sirkah ini. Yang kedua adalah sirkah mufakhodah, yang artinya kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dengan demikian, syarat utama dari jenis syirkah mufakhodah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Yang ketiga adalah syirkah amal, yang artinya kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Para pihak menyumbang keahlian dan tenaganya tanpa memberikan modal. Yang terakhir adalah syirkah wujuh, yang artinya adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Karakteristik musyarakah. Yang pertama adalah para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Yang ketiga adalah karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Karakteristik musyarakah yang selanjutnya. Yang pertama, keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Yang kedua, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Aplikasi dalam perbankan. Dalam pembiayaan proyek, musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Dalam model ventura, musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Manfaat musyarakah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi. Itulah yang akan dibagikan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi dalam musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi mitra aktif dan akuntansi mitra pasif. Pencatatan akuntansi mitra aktif pada saat akad. Yang A. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. B. Pengukuran investasinya adalah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. C. Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar yang disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan. Penyusutan yang dihitung dengan historical cost models ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Selanjutnya, D. Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. E. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. F. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima, dan dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Pencatatan akuntansi mitra aktif selama akad berlangsung. Yang A. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan dan nilai tercatat aset musyarakah non-kas. Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. Nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. B. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer
yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian. Pencatatan akuntansi mitra aktif pada saat berakhirnya akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Pencatatan akuntansi mitra pasif pada saat akad. Yang A. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang B. Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Selanjutnya adalah akuntansi mitra pasif. Selama akad berlangsung, bagian identitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian atau nilai tercatat aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra fiktif dan kerugian. Pada saat berakhirnya akad, yaitu pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Jurnal pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra atau syirkah, jurnalnya seperti ini. Pembiayaan musyarakah di debit, kas atau rekening mitra atau clearing di kredit. Yang kedua yaitu pada saat bank menyerahkan aktifan kas kepada mitra atau syirkah, ada dua, yaitu jika wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku. Yang kedua, jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku. Yang pertama, jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku, yaitu pembiayaan musyarakah di debit, kerugian penyerahan aktiva di debit, dan aktiva non-kas di kredit. Yang kedua yaitu jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku, yaitu pembiayaan musyarakah di debit, aktiva non-kas di kredit, keuntungan penyerahan aktiva di kredit. Yang ketiga yaitu pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah. Jurnalnya, uang muka dalam rangka akad musyarakah di debit, kas atau clearing di kredit. Yang keempat yaitu pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan musyarakah dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan musyarakah. Yang kedua yaitu jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan musyarakah. Yang pertama yaitu jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan musyarakah, yaitu biaya akad musyarakah di debit, uang muka dalam rangka musyarakah di kredit. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan musyarakah di debit, uang muka dalam rangka akad musyarakah di kredit. Poin selanjutnya yaitu penerimaan pendapatan atau keuntungan musyarakah. Kas, rekening mitra, clearing di debit, pendapatan atau keuntungan musyarakah di kredit. Pengakuan kerugian musyarakah. Jurnalnya kerugian musyarakah di debit, pembiayaan musyarakah di kredit.
penurunan atau pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya, jurnalnya kas atau rekening mitra di debit, pembiayaan musyarakah di kredit. Poin selanjutnya adalah pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah. Jurnalnya, piutang mitra jatuh tempo di debit, pembiayaan musyarakah di kredit. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai histori. Jurnalnya, aktiva non-kas di debit, kerugian penyelesaian pembiayaan di debit, pembiayaan musyarakah di kredit. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis adalah aktiva non-kas di debit, keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah di kredit, dan pembiayaan musyarakah di kredit. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 11. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.